Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini meskipun masih dalam keadaan ibadah online di rumah masing-masing, tapi kakak percaya tetap ada semangat, tetap ada sukacita di dalam rumah kalian masing-masing. Kakak mau menyapa dulu. Shalom. Shalom. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha. Yes. Kita mau mulai ibadah kita. Kita menaikkan satu pujian, menyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di jalanku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita menaikkan diri dari awal. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, selama kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh melakukan kegiatan ibadah sekolah minggu. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan.
urapi setiap anak-anak kami yang mendengarkan streaming online ini Tuhan. Biarlah apa yang mereka dengar, ujian penyembahan, firman yang ditabur menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu pujian, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertata bertata. Bersama Tuhan Aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, dalam keadaan apapun, mau itu suka, duka, Tuhan Yesus selalu ada loh di tengah-tengah kita. Mau naik satu pujian, Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus
atas, di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Mau mulai masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan yang mungkin tidak baik saat ini, tapi kita harus percaya bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Kita naikkan satu pujian, waktu Tuhan yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita naikkan mengikuti dulu lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Amin. ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu bisa didengar dan menjadikan rema untuk setiap anak-anak kami yang mendengarkannya. Urapi anak-anak kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kakak yang akan ngebawain firman Tuhan secara online.
Jadi duduk yang manis, buat diri nyaman dan fokus. Adik-adik, kakak mau ngebawain tentang kepedulian. Soalnya kepedulian itu penting banget untuk kita pelajari dan kita terapkan sehari-hari, apalagi untuk kita sebagai orang Kristen. Gini ya adik-adik ya, gak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Jadi kepedulian itu penting banget loh. Kepedulian adalah ekspresi dari mengasihi Tuhan. Dan kita wajib sebagai orang Kristen untuk peduli terhadap sesama dan terhadap lingkungan. Masalahnya, sekarang dunia sedang membawa banyak orang untuk memiliki sifat egois, terus individualis, terus sikap yang pokoknya yang mengarah kepada ketidakpedulian. Contohnya misalnya, kalau misalnya kita di tempat makan gitu, di restoran, kita pernah lihat kan, di satu meja makan, tapi orang-orangnya bukan ngobrol, malah sibuk main handphone sendiri. Sebenarnya nggak salah sih, tapi kalau itu sering-sering, takutnya itu jadi lama-lama jadi kita nggak peduli sama orang lain, kita hanya sibuk main handphone. Lalu contoh yang lain, misalnya yang lebih besar, ngebully orang, ngebully teman kita sendiri, itu juga bentuk ketidakpedulian. Kita nggak peduli sama perasaan teman yang kita bully. Lalu apalagi korupsi, uang yang tadinya bisa untuk membantu rakyat, misalnya untuk sembako di zaman COVID ini, atau untuk pendidikan misalnya, tapi karena dikorupsiin oleh beberapa orang, ya jadi uang ke rakyat jadi berkurang deh. Dan itu banyak kan, bisa beratus juta, bisa bermiliar, kita nggak tahu. Nah, artinya kepedulian itu perlu kita miliki supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tidak peduli. Karena kita nggak mungkin bisa peduli sama Tuhan yang nggak kelihatan kalau kita nggak bisa peduli sama sesama yang kelihatan. Sebenarnya ya, Alkitab sendiri sudah kasih tahu ke kita bahwa di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar, yang sulit, yang susah. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba. Nah, itu terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar untuk peduli. Dan hari ini kita mau belajar satu kisah yang ngajarin kita untuk peduli. Kisah ini sangat keren menurut kakak. Kisahnya terdapat dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberikan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'"
Nah, setelah kita membaca kisah ini, kita tahu nih bahwa saking banyaknya orang yang datang kepada Tuhan Yesus sampai nggak ada lagi tempat. Bahkan di pintunya sendiri udah penuh sesak. Bayangin aja, banyak banget kan orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Tentunya mereka datang untuk sebuah keperluan atau beberapa keperluan, tapi salah satunya adalah kepingin disembuhkan. Nah, keadaan yang sesak kayak gini bikin males orang-orang yang nggak ada keperluan. Misalnya, aku kan nggak sakit, aku kan biasa-biasa aja, sehat-sehat aja. Males juga kali ya ke dalam. Mereka kan yang di dalam kepingin disembuhkan, masa aku mau nambah sesak lagi? Kira-kira begitu adik-adik. Nah, ternyata di tengah-tengah keramaian datang nih kurang lebih 4 orang datang membawa seorang lumpuh berbaring di atas tilam. Tilam itu kasur, berbaring di atas tilam. Nah, orang lumpuh ini tentu nggak bisa jalan dong, namanya lumpuh. Digotong oleh 4 orang tadi. 4 orang ini berpikir, gimana caranya supaya orang ini bisa datang kepada Tuhan Yesus? Tilamnya aja nggak muat kayaknya di depan pintu. Belum lagi orang-orang yang sesak. Mungkin ada di antara mereka yang punya ide, kalau nggak bisa lewat pintu, lewat atap aja. Mereka pun melaksanakan ide itu, dan tadi kita udah baca kan, bahwa orang lumpuh ini digotong lalu dimasukkan lewat atap. Nah, adik-adik, kalau dipikir-pikir berat banget loh. Ngangkat orang lumpuh itu lebih berat daripada menggendong orang yang gak lumpuh. Bukan hanya ngangkat orang lumpuhnya, tapi juga sekaligus ngangkat tilamnya. Jadi berat banget dong, dan mereka harus lakukan itu demi menolong orang lumpuh ini. Bayangin kemana-mana mereka. Mereka angkat ke atap, lalu mereka harus turunin dengan hati-hati. Jangan sampai orang lumpuhnya jatuh dan malah melukainya. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar tentang kepedulian yang mereka berikan kepada orang lumpuh ini. Sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir, bisa aja tuh mereka nggak peduli dengan orang lumpuh ini. Yang pertama, mungkin aja di antara mereka ada yang lagi sakit juga, butuh pertolongan. Jadi kayak, aduh, aku kan juga butuh pertolongan Tuhan Yesus. Udahlah, biar aja. Atau yang kedua, bisa saja waktu mereka datang membawa orang lumpuh ini, terus mereka udah berusaha terus, guys, orangnya banyak, susah nih bawa orang lumpuh. Ya udahlah, kita udah berusaha kan. Jadi, udahlah sampai di sini aja. Mungkin bukan kehendak Tuhan. Nah kan? Yang ketiga, itu kan bukan mereka. Yang lumpuh ini kan bukan 4 orang ini. Jadi rasa-rasanya kayaknya mereka bisa aja kan untuk nggak bantu orang ini, tapi mereka tetap bantu sampai tuntas. Bahkan mereka mikir keras gimana caranya dibawa ke dalam. Lalu mereka harus bongkar atapnya, mereka harus naikin orang lumpuhnya berserta dengan tilamnya, belum lagi turunin lagi. Wah, ini sih kepedulian yang bagus banget yang harus kita ikuti. Nah, hari ini kita belajar tentang peduli dengan orang lain. Seperti keempat orang tadi, di tengah-tengah kesulitan mereka tetap peduli sama orang lain. Di tengah-tengah, walaupun ini bukan masalah mereka, tapi mereka juga tetap peduli dengan orang lain. Nah, gimana dengan kita adik-adik? Kita juga harus belajar peduli dengan orang lain. Contoh yang paling sederhana nih ya, kita mulai dari yang sederhana dulu. Misalnya adik-adik lagi makan bersama keluarga, terus makanannya enak banget. Mungkin beberapa di antara kita langsung habisin makanannya, habisin lauknya, tanpa mikirin orang lain. Ya harusnya sih ya, makan secukupnya aja. Nanti kita persilakan orang lain untuk makan. Kecuali nanti kalau ada orang tua kita bilang, udah habisin aja makanannya, yang lain udah makan kok, baru kita habisin. Nah, kalau ini adik-adik tahu kan contohnya. Ini kan contoh yang sederhana kan. Contoh yang lain misalnya dalam hal berdoa, kita tidak boleh lupa mendoakan orang lain. Jangan hanya doain diri sendiri. Kita juga harus doakan papa mama kita, saudara kita, keluarga, teman-teman. Jangan cuma doain masalah kita sendiri, tapi masalah orang lain juga.
Nah, adik-adik, memang sih ya, kita semua pasti punya masalah. Dari mulai masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah di sekolah, masalah hubungan dengan teman, belum lagi masalah yang lain. Tapi bukan berarti karena kita punya masalah, kita jadi nggak peduli sama orang lain kan? Kalau orang mau cerita sama kita, ya kita dengerin, nggak ada salahnya dong. Nah, contoh yang lain adalah peduli dengan lingkungan. Buang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita sembarangan buang sampah, orang lain juga yang rugi, kita juga rugi kan. Nanti kalau banjir, semua repot, ya kan? Yang lain adalah dengan mematuhi prosedur kesehatan. Misalnya kalau kemana-mana pakai masker. Dan waktunya sampai rumah, kita bersih-bersih diri. Bisa cuci tangan, cuci kaki, mandi. Karena kalau kita peduli dengan diri kita sendiri, maka yang terlindungi bukan cuma kita, tapi orang-orang yang kita kasihi. Jadi, hari ini kita belajar tentang kepedulian. Kita harus belajar peduli dengan orang lain. Karena itu adalah bentuk dari mengasihi Tuhan. Nah, ayat hafalannya adalah Filipi 2 ayat 4. Dan tugas hari ini adalah adik-adik bikin video membantu papa mama atau keluarga di rumah. Misalnya ada yang cuci piring, adik-adik cuci piring tapi direkam videonya. Kan mau adik-adik membantu orang tua di rumah. Bikin videonya misalnya, mama aku mau nyapu tapi tolong videoin dong. Nyapu di videoin. Mama aku mau cuci piring tapi tolong videoin dong. Videoin. Mau di-upload di Instagram, ya terserah adik-adik. Cuma kakak mintanya adik-adik bikin video bantu papa mama di rumah dan atau bantu saudara di rumah. Misalnya bangun tidur, beresin tempat tidur, ya kalau mau di videoin nggak apa-apa. Pokoknya tugasnya adalah bikin video bantu keluarga di rumah minimal 1. Sekian sekolah minggu kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar peduli dengan orang lain melalui firman. Bantu kami untuk kami bisa melakukan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati papa mama kami, teman-teman kami, keluarga kami, saudara kami, dan kami sendiri. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye. Kesaksian lewat pujian dengan judul Berkat Kemurahan-Mu bersama mama saya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Matanya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih Aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha kuasa. Haleluya, Tuhan Maha kuasa. Kau izinkan sesuatu
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Terima kasih. Mbak, kucing meong-meong, kodok teo, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kapalku miring, ombaknya besar, gelombang amat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku, ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Happy finishing. Iya. siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lagi yuk. Iya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, ku putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, cintaku semakin mendalam. Walaupun gunung-gunung meranjak dan segala puji bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan meranjak dariku. Tak akan meranjak, tak akan bergoyang, tak akan meranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kambing ambe-ambe, kucing meong-meong, kodok
Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Matius 8 ayat 3a. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Matius 8 ayat 3a. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, menjadilah engkau tahir. Matius 3 ayat 8a bunyinya, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Amin. Matius 8 ayat 3a. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Kasih darah setiapmu di sepanjang hidupku. Kisah para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
sampai ke ujung bumi. Dikasihi Tuhan, burung yang besar kuda, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabah, itu anak Tuhan. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.